hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik yang baik, tema minggu kita di Minggu Advent yang pertama ini adalah Yesus adalah Raja Damai. Waktunya kita memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Yesus besertaku. Musik. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu di dalam doa. Kami memuji Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah memberikan hari yang baru bagi kami, memberikan sukacita kepada kami. Kami anak-anak sekolah minggu sudah siap memuji, menaikkan doa, dan mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Tuhan memimpin kami melalui Roh Kudus-Mu. Terimalah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Senang-senang Memuji Tuhan. Musik. Senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Hey, senang-senang memuji Tuhan, gerakan badan, tepuklah tangan. Janganlah malu, janganlah malas, Yesus Tuhan senang dipuji. Melompat-lompat seperti Daud, menari-nari memuji Tuhan. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Pada minggu ini hukum Taurat Tuhan yaitu dari titah ke-6 dan maksudnya. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu hidup mereka. Semua adik-adik lipat tangan, kita mau bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji dan memuliakan Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah O Ali Yesus Tuhaki. Musik. O Ali Yesus Tuhaki, O Tuhan hidupkan hati, Roh Adik-adik yang baik, semua lipat tangan, kita mau berdoa pengampunan dosa.
kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Semua adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita akan mengucapkan epistel atau ayat bulanan di bulan November, yaitu dari 2 Korintus 6 ayat 2. Kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Semua lipat tangan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik yang baik, kita masih memuji Tuhan. Siapa yang masih mau memuji Tuhan? Saya. Semua adik-adik tentu mau memuji Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Ku Jatuh Cinta Padanya. Musik. Jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam dan tambah dan dalam lagi. Adik-adik yang baik, semua lipat tangan. Kita mau bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama berdoa. Aku percaya kepada Allah hidup Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua kakak undang bangkit berdiri. Lagu kita adalah Baca Kitab Suci. Musik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat hari Minggu adik-adikku yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita mari bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami hikmat dan pengetahuan agar kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik,
Firman Tuhan pada hari Minggu ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5. Kita sama-sama membuka Alkitab dan membacanya juga ya. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Demikian bunyinya. Adik-adik yang terkasih, sekarang kita sudah memasuki yang namanya Minggu Advent. Mari kita sama-sama mengucapkan selamat Advent. Karena sebentar lagi kita menyongsong perayaan Natal. Siapa di sini adik-adik yang sudah dibagi liturgi? Ya, ada juga mungkin adik-adik yang mengisi perayaan Natal dengan menari, bernyanyi, atau yang lainnya. Tapi apapun persembahan kita nanti saat perayaan Natal, adik-adik harus mempersiapkannya dengan baik ya. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini tentang nasihat, penasehat ajaib. Siapa yang pernah dinasehati orang tua atau guru di sekolah? Atau kakak sekolah minggunya? Siapa yang pernah dinasehati? Kira-kira adik-adik senang gak ya kalau dinasehati? Nah, adik-adik pernah gak dengar cerita seorang anak perempuan bernama Aca dan buah nanas? Begini ceritanya. Jadi Aca ini adalah anak yang sangat baik. Dia selalu rajin membantu orang tuanya mempersiapkan barang-barang jualannya. Karena ibunya kerjanya berjualan buah keliling. Waktu Aca pulang sekolah, dia melihat teman-temannya makan es krim di depan sekolahnya. Nah, Aca kepingin sekali makan es krim itu, tapi dia tidak punya uang untuk membeli. Sesampainya di rumah, Aca menceritakannya pada ibunya. Bu, tadi teman-teman Aca beli es krim deh. Kayaknya es krimnya enak deh, Bu. Tapi Aca nggak punya uang beli es krim, katanya. Lalu ibunya sedih dan dia mengatakan kepada anaknya, nanti mama buatkan es krim. Kemudian ibunya memotong sebuah nanas dan membentuknya seperti es krim. Lalu dibuat di kulkas. Setelah nanasnya membeku, ibunya memberi kepada Aca. Aca, ini es krimnya. Es krim nanas, kata ibunya. Gimana rasanya? Setelah si Acanya makan, enak Bu, enak, kata Aca dengan gembira. Lalu Aca bilang ke ibunya, Bu, gimana kalau kita buat es krim nanas supaya aku jual? Katanya begitu. Ibu pun kaget. Lalu, oh ya boleh. Ibunya mengajari Aca membuat es krim nanas. Lalu Aca menjualnya berkeliling naik sepeda. Kring, 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 es krim nanas, katanya. Tapi adik-adik tahu nggak? Nggak ada yang membeli, sepi, nggak ada yang mau beli es krimnya. Sesampainya di rumah, Aca bilang pada ibunya, Bu, kok es krimnya nggak ada yang beli ya, katanya. Lalu ibunya menasehati Aca, coba deh kamu pergi ke pasar dan lihat orang-orang jualan itu bagaimana caranya, kata ibunya. Nah, kamu harus belajar dari mereka supaya kamu bisa nanti berjualan seperti mereka. Lalu Aca pergi ke pasar dan dia melihat orang-orang berjualan. Ayo beli sayurnya, beli buahnya, beli ikannya. Lalu setelah belajar itu, Aca pulang ke rumah dan dia menggambar nanas. Dibuatnyalah tulisan, es krim nanas, setiap gigitannya menyegarkan. Beli 1 4.000, beli 3 10.000. Nah, keesokan harinya setelah pulang sekolah, Aca pergi berkeliling sepeda dan menjual es krim. Es krimnya segar. Beli 1 4.000, beli 3 10.000, katanya gitu.
Tahu nggak adik-adik, banyak yang beli dan es krim nanasnya pun habis. Dia dengan gembira sampai ke rumah, "Ibu, es krimku habis," katanya begitu. Lalu Aca selalu belajar keras dan dia bekerja. Dia selalu mendengarkan nasihat ibunya. Sampai ia bisa kuliah, menerima beasiswa dan menjadi anak yang berhasil. Hebat kan adik-adik? Nah, adik-adik juga bisa seperti itu. Itulah kalau adik-adik mendengarkan nasihat orang tua. Kalau adik-adik mendengarkan nasihat guru dan kakak guru sekolah minggunya, adik-adik pasti menjadi anak yang baik, anak yang sukses dan berhasil nantinya. Nah, adik-adik, tahu nggak, selain orang tua, guru dan orang yang lebih tua yang menasehati kita, ada juga penasehat yang lain. Siapa ya kira-kira? Ya, dialah Yesus. Dialah penasehat ajaib. Itu firman Tuhan kita dari Nabi Yesaya, dikatakan di situ, seorang putra akan lahir. Yesus akan lahir. Dialah penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah adik-adik, Yesus adalah penasehat kita yang ajaib. Siapapun yang mau mendengarkan nasihat-nasihat Yesus, maka ia akan mendapatkan damai sejahtera. Lalu kenapa Yesus disebut penasehat ajaib ya? Tahu nggak adik-adik? Karena nasihat-nasihat Yesus itu tidak hanya membuat kita menjadi anak yang baik, tapi membuat kita semua selamat dari dosa. Hebat kan? Karena tidak ada siapapun yang membuat kita selamat dari dosa selain Tuhan Yesus. Hanya Yesus yang dapat membuat kita selamat dari dosa. Karena itu, adik-adik harus mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sering berkata, "Kasihilah Tuhan Allah dan kasihilah sesamamu manusia." Karena itu adik-adik selalu dengarkanlah baik-baik apa yang dikatakan firman Tuhan. Supaya adik-adik menjadi anak yang baik, anak yang berhasil, dan mendapat keselamatan kekal. Terlebih sekarang kita mau memasuki masa-masa Advent ya adik-adik ya. Kita mau merayakan Natal. Kita mari mempersiapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Yesus dengan mengisi hari-hari kita dengan baik, mendengarkan nasihat orang tua kita, mama, papa, mendengarkan nasihat kakak guru sekolah minggu kita, bapak ibu guru kita di sekolah, kita dengarkan baik-baik supaya nantinya kita menjadi anak yang sukses dan anak yang berhasil. Ingat ya adik-adik pesan firman Tuhan hari ini supaya adik-adik selalu mendengarkan nasihat orang tua. Seperti lagu, ada lagunya, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena harus demikian." Efesus 6 ayat 1. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang mengajari kami supaya kami menjadi anak-anak yang taat dan patuh terhadap nasihat orang tua. Terlebih nasihat firman Tuhan yang mengajarkan kami supaya kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang turut terhadap orang tua, dan menjadi anak-anak yang diselamatkan dari dosa. Kami juga berdoa Tuhan hari ini sebentar lagi kami akan mengikuti ujian semester di sekolah kami masing-masing. Tuntunlah kami, bantulah, tolonglah kami Tuhan agar kami dapat
menjawab setiap pertanyaan, setiap ujian tersebut dengan baik melalui pelajaran-pelajaran yang sudah kami pelajari selama ini. Terima kasih Tuhan untuk orang tua yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan juga memberkati mama papa kami, memberkati semua keluarga kami. Berilah rejeki kepada orang tua kami agar mereka terus dapat membimbing kami anak-anaknya. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang baik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya didengar, dibaca, tapi dilakukan. Setuju adik-adik? Setuju. Sekarang kita akan berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi, lagu kita adalah Boru Sion. Musik. Adik-adik, mari kita sama-sama melipat tangan dan kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tapi masih ada nih yang ketinggalan. Adik-adik yang berulang tahun dari hari Senin sampai hari Minggu ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun buat semua adik-adik yang berulang tahun. Kami mendoakan supaya adik-adik sehat, panjang umur, dan selalu diberkati Tuhan. Adik-adik yang baik, terima kasih karena sudah mengikuti ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.